Tim kontestan mini turnamen tiba di tanah air. PSSI beri kepastian venue turnamen mini Timnas Indonesia U20. Diketahui melalui laman resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI bahwa tim nasional Fiji, Guatemala, dan Selandia Baru dikabarkan bakal mendarat di Indonesia pada Kamis 16 Februari besok. Tiga negara tersebut bertolak ke Jakarta guna menjalani mini turnamen atau turnamen internasional yang nantinya akan menghadapi Timnas Indonesia U20. Tiga negara yakni Fiji, Guatemala, dan Selandia Baru dipastikan akan mendarat di Jakarta pada Kamis 16 Februari. Mereka pun siap untuk mengikuti turnamen internasional pada 17 hingga 22 Februari. Timnas Fiji, Guatemala, dan Selandia Baru U20 sendiri dirasa akan menjadi lawan yang sepadan bagi ajang pemanasan hoki Caraka dan kolega. Mengingat tiga tim tersebut juga telah lolos ke Piala Dunia U20 yang nantinya bakal dihelat di Indonesia. Jadi mini turnamen tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Sintayong. Karena dengan begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut dapat melihat kelebihan dan kelemahan tim setelah melakukan pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 sejak 1 Februari lalu. Selain itu, PSSI juga telah mengkonfirmasi turnamen mini atau turnamen internasional bagi Timnas Indonesia U20 ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK pada 17 hingga 22 Februari. Yunus Nusi menjelaskan persiapan jelang turnamen mini ini cukup baik. Namun pihaknya masih dalam tahap finalisasi terkait pemakaian SUGBK sebagai venue. Alhamdulillah, persiapan untuk menggelar turnamen ini berjalan lancar. Kami sudah merencanakan untuk menggelar pertandingan di SUGBK. Kami terus melakukan komunikasi dengan pihak pengelola. Ini pertandingan internasional, jadi seharusnya dan selayaknya digelar di SUGBK. Ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi dikutip dari situs resmi. Yunus Nusi juga menjelaskan bahwa turnamen ini adalah permintaan dari pelatih kepala Timnas Indonesia U20 Sintayong. Oleh sebab itu PSSI berupaya untuk mencarikan lawan-lawan yang kompetitif. Khususnya memang negara-negara yang sudah pasti lolos ke Piala Dunia U20 2023 yang akan dihelat di tanah air. Kelebihan Timnas Indonesia yang tak dimiliki punggawa Vietnam sampai dibahas oleh Park Hang-seo. Meski sudah tak berlatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo nyatanya masih memberikan perhatian besar terhadap perkembangan sepak bola negara Asia Tenggara itu. Salah satunya, Park Hang-seo telah meninggalkan jabatan pelatih Vietnam pada Januari lalu, memberikan saran kepada mantan anak didiknya. Menurut Park Hang-seo, para pemain Vietnam harus mengikuti keberanian pemain Timnas Indonesia yang mau memperjuangkan karir sepak bolanya di luar negeri. Seperti Asnawi Mangkualam di Jeonnam Dragons, Sade Ramdhani di Malaysia, hingga Marcelino Ferdinand di KMSK DNZ. Menurut Park Hang-seo, masalah utama jarangnya pemain Vietnam berkarir di luar negeri adalah berada di pola pikir para pelaku sepak bola di negara tersebut. Mereka pun diminta oleh Park untuk berpikir lebih terbuka. Pemain Vietnam sering takut untuk pergi ke negara seperti Korea Selatan. Chong Pong sudah berpengalaman di K-League dan banyak bicara tentang kesulitan dalam masalah fisik. Saya harap klub-klub Vietnam bisa berpikir lebih terbuka untuk mengirim pemain ke luar negeri. Saat diberi kesempatan, saya selalu mengatakan pemain Vietnam bisa bersaing di kompetisi yang lebih besar. Kata Park Hang-seo dikutip dari Soha.vn. Selama melatih The Golden Star Warriors sejak 2017 hingga 2022, sejumlah pemain Vietnam pun merumput di luar negeri. Mulai dari Nguyen Chong Kwong di Korea, Belgia, dan kini di Yokohama FC di Liga Jepang. Lalu Nguyen Van Tuan di Seoul Elan di Liga Korea. Ada juga Nguyen Quang Hai di Liga Prancis bersama Pau FC dan Duan Van Hao yang pernah bersama SC Heerenveen. Namun, dikutip dari Soha.vn, pemain-pemain tersebut secara umum belum berhasil berkarir di luar negeri. Prospek cerah, tokoh Jepang ramal masa depan Timnas Indonesia. Tokoh Jepang sempat memberi ramalan kepada masa depan Timnas Indonesia adalah ex-pelatih Timnas Jepang U20 Masanaga Kageyama. Dalam ramalannya, Masanaga Kageyama menyebut bahwa Timnas Indonesia U19 pada 2018 dipenuhi oleh pemain kuat dan berbakat. Ia meyakini sepak bola Indonesia akan berkembang melihat potensi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan saat itu. Pemain-pemain Indonesia kuat, cepat, dan berbakat. Saya menilai andai para pemain berkembang dengan sangat baik, Indonesia menjadi ancaman serius di masa mendatang. Kata Masanaga Kageyama, ramalan Masanaga Kageyama tidak bisa dibilang meleset. Berselang 4 tahun atau pada 2022, pemain Timnas Indonesia U19 pada 2018 membantu mendongkrak prestasi Timnas Indonesia senior, di mana Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, Sade Ramdhani, dan Rahmat Irianto membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, yakni pada Juni 2022.
Ini merupakan yang pertama timnas Indonesia lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi, terhitung sejak Piala Asia 2004 silam. Tentu menarik menanti efek yang diberikan nama-nama di atas untuk timnas Indonesia. Asnawi Makwalam dan kawan-kawan sendiri diprediksi masih menjadi andalan timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, termasuk saat turun di Piala Asia 2023 yang mana akan digelar pada Januari 2024. Peluang timnas Indonesia bersaing di Piala Asia 2023 atau setidaknya lolos ke 16 besar memang sangatlah besar. Sebab timnas Indonesia akan diperkuat 3 pemain naturalisasi kaya pengalaman, seperti Sandy Walsh, Sain Patinama, dan Jordi Amat. Tidak sampai di situ saja bala bantuan yang diterima timnas Indonesia. Pasalnya, pemain-pemain naturalisasi yang diproyeksikan mentas di Piala Dunia U20 2023, yakni Rafal Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner kemungkinan besar juga turun di Piala Asia 2023. Karena itulah perpaduan pemain-pemain timnas Indonesia U19 era 2018 dengan bantuan pemain-pemain berpengalaman dari Eropa diharapkan dapat mendongkrak prestasi skuad Garuda.